Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini saya akan update ya, pengaruh perlakuan teknis sebelum tanam terhadap pembentukan akar. Ini beberapa perlakuan yang sudah dilakukan dari mulai yang dikupas sampai dengan tanam reguler. Bagaimana kondisinya? Ikuti terus video ini ya. Nah, ini dia setelah mungkin kurang lebih 1,5 bulan kondisi setelah kita tanam. Ini seperti ini. Ini yang miring, jumlah akarnya tidak relatif banyak. Yang paling banyak memang yang dikupas tadi kelihatan ya. Kita lihat satu-satu, ini yang dibelah jadi 4 kelihatan. Ada yang tunas nih. Ini yang kita lukai beberapa bagian yang kita lukai memang tumbuh akar yang tanam reguler, dan ini yang tanam metode kubur. Coba kita nanti bongkar satu-satu. Ini kan di beberapa sisi. Nah, ini kondisinya. Ini yang dikupas. Saya nggak menyangka sih bahwasanya yang dikupas ini justru akarnya sangat banyak dibandingkan yang lain. Kita coba keluarkan dulu ini yang bekas kupasannya. Jadi akar itu tumbuh di bagian kalus atau pertemuan antara batang dan bagian kulit ya. Ini seperti ini, kita coba kelupas ya biar kelihatan titik tumbuh akarnya itu. Nah, dia itu tumbuh di bagian yang tidak dikelupas, tapi ini ada yang nggak tumbuh juga sih, akarnya nggak relatif lebih banyak. Ini cuma 2 akar yang tumbuh, justru yang memang dikupas ini lebih banyak. Kemudian ini yang ditanam miring, tunasnya ada 4, cukup banyak. Ternyata ya, hasil percobaan kali ini yang dipotong miring, jumlah akarnya memang belum bisa tumbuh di sepanjang permukaan yang kita potong miring. Ada beberapa bagian sisi yang kosong dan mengelompok di bagian yang paling bawah. Nah, ini yang kita mau bikin kayak bonsai ya, karena memang ada beberapa metode bahwasanya ini bisa meningkatkan jumlah akar. Ini hanya 2 bagian sisi 3 bagian sisi yang banyak. Ada satu sisi bagian 1/4 ini yang enggak tumbuh. Seperti ini ya. Ini yang 2 sisi bagian 2/4 ini cukup banyak. Yang 1/4 bagian ini ya tumbuh tapi enggak sebanyak 2/4 sisi lainnya, dan yang sisi terakhir ini hanya tumbuh 1. Kemudian ini yang kita lukai. Harapannya waktu itu kan supaya bagian yang terluka itu menumbuhkan akar. Memang beberapa ini tumbuh ya, cuman ini tumbuh di bagian yang beberapa yang dilukai, cuman nggak signifikan. Tetap yang paling banyak adalah di bagian paling bawah, di pertemuan kulit dan batang umbi kayunya seperti ini. Ini bagian yang terluka ini tumbuh akar seperti itu. Ini bagian sisi bawah, kita coba lihat kondisinya memang belum rata karena justru yang dilukai nggak tumbuh akar ya, karena jaringan kulitnya hilang seperti itu. Kemudian ini yang ditanam reguler atau biasa ditanam petani, ini hanya dipotong biasa. Nah, ini kebetulan jumlah akarnya tumbuh memutar, hanya bagian sisi atas ini yang justru nggak banyak tumbuh akarnya. Beberapa yang di atas yang dipotong ini tumbuh juga akar. Ini juga nanti bisa berpotensi berkembang jadi umbi seperti itu. Kemudian nih yang kita bagi 2 ekstrim ini sudah jelas ya, nggak bisa karena ini posisinya kering, nanti kita buang aja. Terakhir ini yang tanam kubur, memang belum, kebetulan ini belum optimal ya pertumbuhannya. Beberapa yang sudah saya coba tanam kubur itu akarnya cukup lumayan banyak, tapi kebetulan yang ini hasil percobaan ini nggak terlalu banyak. Nah, setelah kita review satu persatu tadi, kita kelompokkan yang paling banyak memang yang dikupas seperti ini, akarnya paling banyak. Kemudian yang reguler atau biasa dilakukan oleh petani, ini jumlah akarnya terbanyak kedua. Kemudian
ini yang dipotong miring ya. Ini jumlah akarnya paling banyak nomor 3. Kemudian yang dilakukan pencacahan atau pelukaan di beberapa bagian seperti ini nomor 4, dan nomor 5-nya seperti ini yang dibikin bonsai ya. Ini tidak direkomendasi seperti itu. Dan yang terakhir ini yang tanam kubur, ternyata hasil percobaannya belum optimal untuk menunjang pertumbuhan akar seperti itu. Nah, ini yang tanam biasa dan dikupas, tapi memang masih banyak perdebatan apakah banyak akar itu nanti justru akan mengecilkan umbi. Nah, ini perlu dievaluasi lebih lanjut. Demikian video singkat dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.